Febrile neutropenia adalah kondisi darurat medis pada pasien kanker pasca kemoterapi. Penurunan dari sel darah putih membuat infeksi kecil dapat menjadi ancaman nyawa hanya dalam beberapa jam. Misi dokter, ada kedatangan pasien usia 55 tahun, laki-laki dengan demam tinggi dan ada riwayat kemoterapi 10 hari yang lalu. Ya, selamat pagi Pak, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Galih yang akan menangani Bapak pada hari ini. Kalau saya tahu, saya bicara dengan Bapak siapa nih? Bapak Gusrey. Iya, Pak Gusrey. Mungkin Ibu bisa ceritakan keluhannya apa nggih? Jadi dari tadi pagi ini kakak saya udah demam berat sekali dokter. Terus makin kesini kondisinya kayak makin memburuk gitu, maka kita bawa ke rumah sakit dok. Oh gitu nggih. Kalau begitu mungkin saya izin tanya, kapan nggih terakhir kemoterapi? 10 hari yang lalu sih dokter. 10 hari yang lalu. Oh, apakah ada sesak atau nyeri dada tuh batuk nih? Paling yang nafasnya agak terengah-engah gini dokter. Oh gini. Kemudian apakah ada nyeri pada saat buang air kecil atau mungkin perubahan pada warna urinnya mungkin? Sejauh ini sih enggak sih dokter. Oh enggak. Kemudian ada mual, muntah, diare, sakit perut gitu? Mual muntah juga tidak ada. Nggak ada ya? Lalu misalnya ada luka pada kulit atau kemerahan atau nyeri mungkin? Kalau pada kulit juga enggak dokter. Nggak ada ya? Apakah ada sariawan ya atau nyeri telan atau nyeri tenggorokan gitu ya? Sariawan ada dokter. Oh sariawan ya? Oh nggak, kalau gitu itu mungkin bisa jadi jalan masuknya bakteri ya. Untuk itu mungkin saya akan lakukan pemeriksaan primer terlebih dahulu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan primer terlebih dahulu ya Pak. Bapak bisa silakan untuk berbaring dan juga meminta maskernya ya. Pak, saya akan melakukan pemeriksaan oximeter terlebih dahulu ya. Saturasi oksigen pasien adalah 96%, serta tidak ada distres napas berat. Baik, ditemukan respiratory rate pasien adalah 22 kali per menit. Baik, kemudian saya akan melakukan penilaian pada circulation, yakni dengan memeriksa tekanan darah. Di sini saya juga memeriksa nadi pasien, akral, serta capillary refill time. Di sini nadi pasien cepat, tekanan darah borderline menyentuh angka tinggi, serta akral agak dingin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan disabilitas. Di sini saya akan melakukan pengecekan terhadap mata Bapak terlebih dahulu nggih menggunakan senter. Mohon izin nggih, Pak. Di sini pasien kompos mentis dengan GCS 15. Akan dilanjutkan dengan pemeriksaan verbal. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada pasien. Baik Pak, apakah Bapak tahu sekarang ada di mana? Di kampus. Kemudian apakah Bapak bisa beritahu saya sekarang jam berapa nggih? Jam 12. Nggih, baik. Kemudian terakhir, apakah Bapak bisa beritahu saya Bapak kesini bersama siapa nggih? Sama adik saya tadi. Nggih, baik. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan motorik. Baik Pak, apakah bisa menaikkan tangan kanannya nggih? Nggih, kemudian bisa dikepalkan. Baik, bisa dibuka kembali, kemudian diturunkan. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan exposure dengan menginspeksi seluruh tubuh. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada mukosa pasien dan meminta pasien untuk membuka mulut. Nggih, baik, di sini terlihat ada sariawan. Oke, baik Ibu. Di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Pak Gusrey. Namun untuk menunjang diagnosis, saya memerlukan untuk mengambil darah dari Pak Gusrey untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Apakah bersedia? Bersedia dokter. Pak,
Bu Sri, apakah bisa lihat? Oke, kalau begitu izin Pak, saya izin untuk mengambil darahnya ya. Terus boleh dibantu? Baik Pak, di sini untuk urusan primer dan juga pengambilan darah untuk dicek labnya sudah selesai nih Pak. Untuk itu sekarang mungkin saya akan berikan Bapak antibiotik beserta dengan cara infus karena Bapak memiliki riwayat kemoterapi dan juga di sini Bapak memiliki infeksi di bagian mukosa nih Pak, atau di bagian bibir Bapak. Yang mana sini saya khawatir akan terjadinya kemungkinan sepsis yang tinggi. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak apakah memiliki riwayat alergi obat nih? Tidak ada nih Pak. Ya, kalau begitu saya akan berikan antibiotik spektrum luas nih. Terus bisa tolong disiapkan untuk cara infusan juga antibiotiknya nih. Kenapa harus cepat? Setiap jam keterlambatan antibiotik pada sepsis neutropenia dapat meningkatkan risiko kematian secara signifikan. Kita tidak perlu menunggu hasil lab darah lengkap atau ANC untuk memulai terapi. Penanganan cepat, kerjasama tim, dan kewaspadaan terhadap gejala dini adalah kunci keselamatan pasien kanker. Jangan abaikan demam setelah kemoterapi. Baik, izin Bapak dan juga Ibu, di sini hasil lab sudah keluar. Saya akan memberikan hasil dan juga menginterpretasikannya sekarang. Jadi berdasarkan hasil lab yang didapatkan, pemeriksaannya di sini hasil neutrofil dari Bapak itu sangat rendah. Dikombinasikan dengan riwayat panas dan juga kemoterapinya. Di sini saya suspek diagnosisnya adalah febrile neutropenia atau demam akibat neutropenia. Nah, kemudian dari Bapak dan juga Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini bisa sembuh nggak ya dok? Langkah selanjutnya apa dok? Oh ya, oke Ibu. Jadi dengan kondisi Bapak yang belum pulih sepenuhnya ini, kami akan melakukan observasi tanah vital terlebih dahulu secara ketat setiap 15 menit karena kita harus antisipasi terjadinya shock sepsis. Nah, apakah dari Bapak dan Ibu adakah ada yang tanyakan kembali? Terkait perkembangan kakak saya, tolong terus dikabari ya dok. Oke, baik Ibu, akan kami usahakan. Dokter, tolong dokter! Dok, tensi pasien turun ke 90/60 dan nadi pasien naik ke 124 dok. Oke, baik. Kemungkinan ini pasien jatuh dalam kondisi sepsis. Nurse, tolong berikan cara infus tambahan, kemudian lakukan pengecekan lab untuk kadar laktat untuk konfirmasi diagnosis sepsis. Baik dokter. Baik, di sini keadaan pasien memburuk, tekanan darah yang rendah, serta akral dingin. Untuk diagnosis sementara adalah febrile neutropenia dengan sepsis. Saat ini saya akan melakukan penanganan sepsis pertama sambil melakukan komunikasi dengan dokter onkologi. Halo dok, ini dokter Gali dari IGD. Barusan ada pasien kanker paru dengan riwayat kemoterapi 10 hari yang lalu. Baru saja mengalami febrile neutropenia dengan sepsis, namun sudah ditangani. Dalam hal ini, namun kemungkinan perlu penyesuaian lagi untuk terkait dengan dosis kemoterapinya. Oke, baik dokter, siap. Oke, terima kasih. Dokter, jadi kondisi kakak saya seperti apa ya dokter? Oke, Ibu, jadi kondisi kakak Ibu itu kritis karena infeksinya sudah menyebar ke darah. Tapi kami sudah memberikan antibiotik. Dalam hal ini mungkin Bapak Putri perlu perawatan intensif agar terpantau 24 jam. Jadi kondisinya makin memburuk dari yang kemarin datang ke rumah sakit ya dokter? Oke, betul. Kalau gitu tolong usahakan terbaik buat kakak saya dokter. Oke, baik Ibu, kami akan usahakan yang terbaik. Febrile neutropenia adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami demam disertai dengan jumlah neutrofil yang rendah. Neutrofil itu sendiri adalah salah satu sel darah putih yang berperan penting dalam melawan infeksi. Kondisi ini sering terjadi setelah kemoterapi atau pada penyakit sumsum tulang. Dari segi etiologi,
Febrile neutropenia bisa disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Agen penyebabnya dapat berupa bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa, E. coli, juga jamur seperti Candida albicans dan juga Aspergillus, serta virus seperti herpes simplex virus. Selanjutnya pada patofisiologi, jumlah neutrofil yang rendah menyebabkan pertahanan tubuh melemah. Ketika jumlah neutrofil turun hingga 1000 per mikroliter atau bahkan di bawah 500, itu menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap infeksi. Gejala klinis yang muncul meliputi demam, lemas, nyeri tenggorokan, nyeri perut, dan batuk. Untuk penanganannya, langkah pertama adalah diagnosis segera melalui pemeriksaan laboratorium seperti cek darah lengkap. Setelah itu, antibiotik spektrum luas empiris harus diberikan sesegera mungkin, idealnya dalam 1 jam pertama. Pasien juga membutuhkan terapi suportif seperti cairan intravena dan juga monitoring tanda vital. Pada pasien pasca kemoterapi, demam adalah kegawat daruratan medis. Kenali lebih cepat, bertindak lebih cepat, dan selamatkan nyawa.